Bismillah. Kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab dari permasalahan akidah, dan ditutup oleh Syekhul Islam dengan permasalahan mengikuti manhaj as-salaf. Maka makna mengikuti manhaj as-salaf, di mana kita memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Dan As-Salafus Saleh sangat banyak, mulai dari sahabat, kemudian tabi'i dan itba' at-tabi'in. Namun di sini Syekhul Islam hanya mengambil dari beberapa saja, dan itu juga diambil dari 4 imam madhab yang ma'ruf, dan mereka dari salaf. Maka di sini disebutkan hada i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata summa Ahmada yunqalu. Disebutkan dari segi urutan, pertama Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Abi Hanifah, kemudian Imam Ahmad. Ini susunan, bukan susunan dari segi usia, dari segi as-salafnya. Karena di sini dimulai dengan Imam Asy-Syafi'i, padahal Imam Asy-Syafi'i bukan kelompok yang paling tua. Maka bagaimana di sini kita katakan dalam pembuatan syair ada, seperti di Indonesia pantun, ada syarat-syaratnya sesuai dengan akhirannya un, in, at, dan seterusnya. Dan begitupun dari segi syair al-qafiyah ada syarat-syaratnya. Maka didahulukan Asy-Syafi'i bukan karena Asy-Syafi'i duluan. Maka yang paling dulu kalau begitu siapa? Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah bernama An-Nu'man ibnu Thabit. Dia dari ulama ahli Irak, dan dia hidup sebagai seorang at-tabi'i. Dia hidup antara 50 Hijriyah sampai 80 Hijriyah meninggal. Maka di sini dia termasuk dari tabi'i. Kemudian setelah Abu Hanifah barulah Imam Malik. Maka di sini dijadikan Imam Malik setelah Syafi'i. Maka Imam Malik Ibnu Anas di sini dia tinggal di Madinah, ulama Madinah. Maka Abu Hanifah di Irak dan Imam Malik Ibnu Anas di Madinah. Dan Malik Ibnu Anas kemudian Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i namanya Muhammad Ibnu Idris, yang mana dia merupakan murid dari Imam Malik. Maka di sini didahulukan Asy-Syafi'i lalu Imam Malik. Maka bukan dari sesuai urutan, namun karena syair sesuai dengan qafiyah di kaidah syair. Maka Imam Asy-Syafi'i Muhammad Ibnu Idris berasal dari Irak, kemudian belajar ke Madinah dan berakhir di Mesir untuk mengajarkan ilmu. Dan begitupun murid dari Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ahmad. Maka di sini Imam Ahmad disebutkan terakhir, bagus, karena dia memang yang paling muda. Maka Imam Asy-Syafi'i bagaimana kedudukannya dari salaf? Dia termasuk sighar itba'ut tabi'in. Itba'ut tabi'in yang paling kecil Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana dengan Imam Ahmad? Sudah keluar dari qurun al-mufaddalah. Maka qurun al-mufaddalah para sahabat, tabi'in, kemudian itba'ut tabi'in.
Dan ini sesuai hadis yang mutawatir, berkata Nabi, khairun nas qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku, siapa? Sahabat di zaman Nabi. Tsumma, kemudian alladina yalunahum, yang setelah mereka. Tsumma alladina yalunahum, dan yang setelah mereka. Maka Abu Hanifah, Nu'man ibnu Thabit masuk kepada tabi'i, murid-muridnya para sahabat. Dan begitupun Imam Malik masuk kepada gembongnya, ru'us, kepala dari dipotong nanti. Maka di sini Imam Ahmad yang terakhir, dia sudah keluar dari kelompok itba'ut tabi'in. Dia di tabaqah yang ke-10. Maka inilah imam yang 4. Dan disebutkan setelah itu, fa in taba'ta sabilahum famuwaffaqun. Maka jika kalian kaum muslimin mengikuti jalannya para salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka disepakati dan diberkahi mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Wa in ibtada'ta, namun jika kamu melaksanakan kebid'ahan, menginovasi, merenovasi dari ajaran-ajaran Al-Qur'annya tetap, sunnahnya tetap, namun tidak sesuai dengan pemahaman mereka para salaf, maka fama alaika muawwalu, maka kedudukan kamu tidak bagus, tidak mempunyai kedudukan yang benar, salah jalannya, the wrong path. Dan ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam menutup kitab ini dengan setelah menjelaskan bagaimana akidah ahli sunnah dari pelajaran-pelajaran yang dulu, maka ditutup dengan kita semua harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka ini yang diinginkan oleh penulis dengan sebutan fa'in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun. Maka jika kalian memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman mereka para salaf, maka benar mengikuti sunnah Nabi. Wa in ibtada'ta, dan jika kamu menyeleweng mengikuti kebid'ahan, mengikuti inovasi dan reformasi dalam beragama, tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, fama alaika muawwalu, maka kalian tidak akan mendapatkan perkara yang baik. Dan ini sesuai dengan pendalilan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang banyak sekali. Pendalilan di Al-Quran pertama, seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah, wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah, jami'an wala tafarraqu. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh salaf seperti datang dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka peganglah tali Allah jami'an, kalian semua. Tali Allah di sini adalah al-jamaah. Siapa itu? As-salafus saleh. Jadi pegang mereka. Ucapan-ucapan para salaf itu dipegang.
bagaimana mereka memahami Al-Quran, itulah yang kalian ambil. Maka kita sebagai as-salaf selalu kembali kepada ilmu hadis, ilmu sanad. Seperti sekarang ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari sahabat. Dia mengatakan tafsir dari wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian semua kepada tali Allah. Makna tali Allah adalah al-jamaah. Maka maksudnya berpeganglah kalian semua kepada tali Allah, kepada jamaah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti manhaj salaf, jangan mengikuti manhaj selain mereka. Maka hadis ini dari Ibnu Mas'ud dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Husaim akhbarana Al-Awwam an Sya'bi an Abdullah ibni Mas'ud. Maka Husaim ma'ruf Ibnu Bashir imam, dan Al-Awwam di sini Al-Awwam Ibnu Hausyab siqah. Maka sanad ini dan Asy-Sya'bi Amir Ibnu Syarahil, Amir Ibnu Syarahbil, maka dia imam. Maka hadis ini hadis yang asarnya sahih. Maka disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian dengan tali Allah, memegang manhaj ahli sunnah wal jamaah, wala tafarraqu, dan Allah memerintahkan setelah berpegang kalian dalam beragama manhaj ahli sunnah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian terpecah dari jalan ahli sunnah. Maka di sini amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafruqah. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan berkumpul kita dengan kelompok ahlu sunnah, dan dilarang kita terpecah-pecah. Sama-sama muslim, yang satu menganut agama muslim Islam yang Syiah, yang satu menganut agama Islam yang Ar-Rafidah, yang satu As-Sufiyah, yang satu Al-Khawarij, mengajak keluar dari pemerintahan, mengkafirkan pemerintahan. Dan yang satu lagi mengikuti kelompok dari asma wa sifat yang salah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan yang lainnya. Dan ada kelompok yang baru sekarang seperti Ikhwanul Muslimin, maka mereka partai politik seperti Hasan Al-Banna yang menjadi gembongnya. Dan kelompok ini karena mementingkan politik, maka dalam permasalahan agama saling toleransi. Maka Hasan Al-Banna ma'ruf, yang mana dia adalah seorang sufi dari kelompok Naqsyabandiyah, dan dia tidak mempunyai ilmu agama yang mumpuni kecuali bapaknya, dan dia mengajak kepada As-Sufiyah Hasan Al-Banna. Dan dia di dalam pendirian Ikhwanul Muslimin adalah partai politik. Dan di saat itu dia membuat kaidah yang tujuannya politik, bukan agama. Dikatakan ijtama'na bima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Apa maknanya? Ijtama'na bima tafaqna. Kita berkumpul di Ikhwanul Muslimin, di partai ini, bima tafaqna, dari apa yang kita sepakati. Apa? Bahwa Ikhwanul Muslimin adalah partai di Mesir yang akan mendapatkan parlemen dan kelak akan dijadikan daulah Islamiyah. Maka kita berkumpul untuk kesepakatan ini. Ini tujuannya politik. Ijtama'na bima tafaqna. Dan kemudian baris yang berikutnya dari kaidah wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Dan kita saling bertoleransi di antara kita dari apa yang menjadi perbedaan. Yang penting bendera Ikhwanul Muslimin berdiri. Meskipun di dalamnya ada orang sufi, ada orang syiah, ada orang khawarij, ada orang demikian dan demikian, maka kita harus na'tadir, toleransi.
Ini dia asas besar dari kelompok Ikhwanil Muslimin. Maka kelompok Ikhwanil Muslimin dibawa ke berbagai negeri, dijadikan partai politik dengan nama-nama yang baru. Saya di Indonesia baru mendapatkan ada partai, misalnya PKB yang ke arah Ikhwanil Muslimin. Dulu di zaman kita pergi ke Yaman, zaman Pak Harto, partai cuma 3. Partai Golkar, kemudian partai P3 ya. Kemudian yang ketiga partai Banteng. Kemudian setelah itu saya datang ke Indonesia, sudah banyak partai. Dan ada Ikhwanul Muslimin yang masuk ke Indonesia dan mempunyai partai. PKB ini namanya atau PKS? Bukan PKB. PKS. Baik. Maka di sini Ikhwanul Muslimin masuk ke berbagai negeri dengan nama kelompok mereka yang ada. Di Yaman pun masuk. Nama kelompoknya Al-Islah. Dan sama seperti ini. Maka kelompok-kelompok ini tidak sesuai dengan kelompok ahli sunnah. Maka oleh sebab itu menyelisihi ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka kalian semua berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh dan jangan berpisah dengannya. Ini ucapan Allah yang pertama. Pendalilan yang kedua tentang ini pun Allah berfirman wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan wa anna hada sirati mustaqiman, bahwa ini adalah jalan yang lurus. Mustaqiman fattabi'u, maka ikuti jalan yang lurus dan banyak ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti sempalan-sempalan. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti sempalan-sempalan. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian akan tersesat dari jalannya, dari jalan yang benar tadi yang satu. Ayat ini disebutkan oleh Allah, inilah jalan yang lurus, ikuti, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang sesat. Ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Asim ibnu Bahdalah an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud, bahwa ayat ini mempunyai asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, Nabi menggaris garis yang lurus seperti ini, garis yang lurus di tanah, dilihat oleh para sahabat. Kemudian menggambarkan di kanan dan di kiri dari garis yang lurus ini, kanan dan kiri garis-garis kecil. Bagaikan tulang ikan, jika kalian makan ikan, maka ada tulangnya seperti itu. Tulang rusuk, tulang yang besar, kemudian tulang-tulang rusuk yang kecil. Maka setelah Nabi menggambar seperti itu, barulah Nabi diturunkan ayat. Maka dia membacakan ayat, menjelaskan ayat itu dari gambar yang dia gambar di tanah. Maka dia langsung membaca wa nazalat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini dia jalan yang lurus, ikuti jalan yang benar, jalan yang menuju kepada surga. Wala tattabi'us subul, dan garis-garis di kanan dan di kiri ini jangan diikuti, kata Allah. Sambil diturunkan ayat. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan tersesat dari jalan utama ini jika mengikuti jalan-jalan yang kecil tadi. Maka Nabi membuat garis, belum ada Al-Quran. Setelah membuat garis dan di kanan dan di kiri seperti tadi kita gambarkan bagaikan tulang ikan, jika kita makan ikan bakar, ikan nila bakar misalnya, maka seperti itu pandangannya, pemandangannya.
bahwa ada tulang yang besar, kemudian kanan kiri tulang yang kecil. Kemudian Nabi mengatakan sebelum turun ayat, ittabi'u, ikuti jalan yang lurus ini. Adapun jalan-jalan yang kecil, yad'u ilaihi syaitan, maka di jalan-jalan yang kecil itu ada syaitan yang mengajak kepada kesesatan. Berarti gambarannya jalan yang benar hanya satu yang lurus, disebutkan hada hablullah, ini tali Allah. Al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan jalan-jalan yang kecil tadi, kanan dan kiri yang banyak, itu adalah jalan-jalan syaitan yang mengajak kepada api neraka. Ini ucapan Nabi di hadis tadi mahukmu hasan, karena ada Asim ibni Bahdalah. Kemudian barulah Nabi membacakan ayat ini, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka ikutilah jalan yang lurus tadi, kalian akan selamat. Dan jalan-jalan yang di kanan dan di kiri yang kecil-kecil itu ada syaitan mengajak kepada kesesatan. Maka ini pendalilan yang kedua. Adapun pendalilan dari ayat yang ketiga, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ayat yang ketiga, ayat tentang kewajiban kita berpegang kepada al-jamaah, as-salafus saleh. Maka di ayat ini disebutkan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi jalan dari Nabi, ini sunnah Nabi sudah jelas, kemudian diselisihi. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini juga poinnya, dan mengikuti jalan selain jamaah ahli sunnah. Maka pertama, tidak sesuai dengan Nabi. Kedua, tidak sesuai dengan jalan ahli sunnah. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia mengikuti kelompok yang lain. Maka kelompok Ahlus Sunnah itu jelas ada di mana-mana, anytime, anywhere, ada di mana-mana dan ada di setiap waktu. Jadi di Indonesia ada, di negeri Arab ada, di Amerika ada, di semua tempat Arab, Ajami, Eropa ada dakwah. Maka orang-orang Eropa banyak juga yang mendakwahkan kepada tauhid dan mendakwahkan kepada manhaj yang hak ini. Maka disebutkan nuwallihi ma tawalla, karena kalian tidak mau mengikuti Nabi dan jalannya para kaum muslimin ahli sunnah. Nuwallihi ma tawalla, kami jadikan hati kalian cinta kepada kebid'ahan, cinta kepada orang-orang yang awam, yang manhajnya tidak jelas. Cinta kepada mereka dan dijauhkan hatinya untuk duduk dengan ahlus sunnah. Inilah dari ayat. Maka disebutkan, barang siapa yang mengikuti jalan selain ahli sunnah, kami palingkan hatinya untuk cinta kepada selain ahli sunnah, duduk dengan mereka, cinta dengan mereka, dan membenci yang namanya majelis ahli sunnah. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kelak ujungnya di api neraka dan ujungnya akan tersesat tadi di api neraka, dan api neraka seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ini 3 ayat Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada tali ahli sunnah sesuai dengan ucapan Syekhul Islam tadi, agar kalian mengikuti imam-imam tadi yang 4, karena mereka juga masuk kepada as-salaf, kecuali Imam Ahmad keluar dari permasalahan ini. Dan begitupun telah disebutkan di dalam hadis iftiraqul ummah. Dan hadis iftiraqul ummah di sini datang dari Abdullah bin Amr bin al-As, dan datang juga dari Anas bin Malik, dan juga datang dari Abi Umamah yang bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka dari lafaz Abdullah bin Amr bin al-As yang ma'ruf
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sataftariku ummati ila salati wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah." Kila wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi lebih banyak daripada Yahud dan Nasara. Menjadi 73 golongan. Semuanya di api neraka karena ada syaitan yang mengajak kepada api neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Nah, hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As seperti ayat tadi yang dibacakan dan hadis yang menjelaskan ayat tadi. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalan satu yang lurus, ikutilah. Wala tatabi'u subul, jangan mengikuti garis-garis yang kecil, karena ada syaitan pada garis-garis yang kecil itu mengajak kepada kesesatan, kebid'ahan, maka akan masuk api neraka. Maka hadis perpecahan umat, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di api neraka kecuali satu. Hadis ini datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku ada padanya dan para sahabatku. Maksudnya adalah ahlus sunnah dan as-salafus soleh. Dan hadis ini telah datang dari riwayat yang lain dari Anas bin Malik, dari riwayat Qatadah, dikeluarkan Ibnu Majah, sama. Disebutkan kaum muslimin akan terpecah 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Maka disebutkan kulluha finnari illa wahidah. Faman hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu selamat itu? Di hadis Anas dengan lafaz al-jamaah. Sama seperti tadi tafsirnya Abdullah bin Mas'ud. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah dan jangan terlepas dari mereka, al-jamaah. Maka di sini hadis ini saling menguatkan. Maka lafaz Anas, siapa mereka itu? Al-jamaah. Kemudian datang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah dari Abi Umamah, sama lafadznya, bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnari illa as-sawadul aqdam. Dan makna sawadul aqdam, jumlah yang besar. Maka semuanya akan masuk api neraka yang dicabang-cabang, yang sedikit sempalan ini seperti Syiah, Ar-Rafidah, Khawarij menyimpang. Namun agama yang dibawa oleh Nabi diikuti sahabat, tabi'in, mau tabi'in lebih banyak, ini dia yang akan selamat. Maka hadis iftiraqul ummah, hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama zaman dulu, mulai dari zaman Ibnu Taimiyah disahihkan. Kemudian oleh para imam muhaditsin di zaman siapapun. Dan yang masyhur di zaman now, Syekh Al-Albani sahaha hadis iftiraqul ummah. Wa Syekhuna Muqbil sahaha hadis iftiraqul ummah. Pertanyaan yang besar, siapa yang mendhaifkan indak ya Muhammad? Hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, siapa yang mendhaifkan? Kelompok siapa? Tidak bisa jawab. Abdurrahman. Khawarij. Kelompok yang baru saya sebutkan, Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin bukan kelasnya muhaddis. Mereka sibuk politik, sibuk partai, coblos, sibuk ngumpulin dana untuk pemilu, sibuk untuk mengajak manusia kepada kelompoknya, partainya, agar mendapatkan kursi yang banyak. Maka lihat dari dulu Ikhwanul Muslimin di Mesir dan sampai sekarang, apakah Mesir dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin? Tidak. Selalu gagal, dan itulah Allah tidak menginginkan mereka. Maka Syekh kami Muqbil menyebuti mereka Ikhwanul Muflisin, orang-orang yang merugi, karena agama mereka dijual untuk partai politiknya. Allah musta'an. Maka ada dari mereka
kelompok Ikhwanil Muslimin, Hasan al-Banna sudah meninggal, maka setelah itu datang murabbi-murabbi yang baru. Maka orang ini dinamakan Muhammad al-Ghazali, dari pemimpin Ikhwanil Muslimin di Mesir juga, bukan Muhammad al-Ghazali yang zaman dulu, tapi yang sekarang, dan sudah meninggal juga. Maka orang ini mengatakan hadis iftiraqul ummah dhaif. Kebalik, justru kulluha fil jannah, dan satu yang sesat. Karena mereka Ikhwanul Muslimin berkontradiksi hadis ini dengan keyakinan mereka. Maka mereka tadi keyakinannya seperti ucapan Hasan al-Banna, kita ini saling bertoleransi dengan Syiah, As-Sufiyah, Al-Khawarij, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah, bahkan dari permasalahan iman, Al-Murji'ah, Al-Khawarij, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, semua kelompok-kelompok yang ma'ruf di zaman sahabat ataupun di zaman tabi'i yang disesatkan, kita bertoleransi. Selama mereka Ikhwanil Muslimin, maka teman kita. Oleh sebab itu prakteknya di Mesir, bahkan orang Nasara masuk partai Ikhwanil Muslimin didukung saudara kita. Maka mereka berkeyakinan bahwa kita semua sama. Namun hadis iftiraqul ummah didhaifkan agar kita tidak bertoleransi. Di dalam hadis iftiraqul ummah tidak ada toleransi. Semua kelompok di api neraka, hanya satu yang benar. Maka mereka mengatakan hadis iftiraqul ummah dhaif. Prakteknya semua di surga kecuali satu. Nah, satu ini siapa? Roco-roco mereka mengatakan Wahabi. Karena kita tukang memecah belah umat. Kita mengikuti hadis Nabi. 73 kelompok yang sesat, satu yang selamat ahli sunnah. Mereka mengatakan tidak, 72 di surga, satu yang sesat siapa? Wahabi. Allah al-Musta'an. Membalikkan hadis. Dan mereka bukan kelasnya untuk menghukumi hadis sahih ataupun dhaif. Mereka sibuk dengan partai dan sebagainya. Allah al-Musta'an. Maka hadis iftiraqul ummah menjadi pendalilan tentang permasalahan kita harus berpegang dengan agama yang benar, sesuai dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Jika kalian mengikuti mereka para salaf, kalian mengikuti sunnah muwaffaq. Dan jika kalian melaksanakan kebid'ahan dan mengikuti kebid'ahan, tidak mengikuti salaf, maka kalian tidak ada tempat yang baik bagi kalian. Kemudian kita tutup dengan kepentingan very important for some people. Reading Al-Quran, memahami Al-Quran and Sunnah sesuai pemahaman As-Salafus Saleh. Saya mau sebutkan sekarang contoh, dan contoh ini sering kami sebutkan di muhadarah-muhadarah dan khutbah. Maka contoh yang pertama, lihat bagaimana Al-Quran difahami oleh selain ahli sunnah, dan bagaimana Al-Quran difahami oleh pemahaman ahli sunnah, beda jauh. Contohnya kelompok As-Sufiyah, kita katakan kelompok sesat. Maka mereka mengatakan, karena salah pahamnya mereka kepada ayat ini Al-Quran, Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di akhir surat Al-Hijr, wa'bud, beribadahlah kamu kepada Allah hatta sampai ya'tiyakal yaqin, datang kepada kamu al-yaqin. Maka apa itu al-yaqin? Dari pemahaman kelompok As-Sufiyah nih, yang pemahamannya nggak ngikutin salaf. Mana salaf kalian? Dari sini kita mengatakan bahwa kaum muslimin al-ilm yang qasimu ila qismin. So al-ilm, knowledge in the Islam, they say As-Sufiyah, they have two types. The first type is ilmu al-yaqin. This ilmu al-yaqin khusus untuk para aulia yang mempunyai karamat, para siapa saja yang dianggap wali. Itu kata mereka.
Dan yang kedua tadi ilmu yakin, yang kedua ilmu biasa dinamakan ilmu zahir. So Sufyan said ilmu yakin and ilmu zahir. Ilmu yakin like ilmu awliya. Wa ilmu zahir like us. We remember Al-Quran, recitation Al-Quran, time, recitation hadis, nadrus ilmu lugatil arabiyah, capek. Adapun mereka ilmunya lain. Nah, kita pengen nih ilmu yang kalian punyai. So what is the ilmu hakiki? I want to learn. If you want to learn ilmu hakiki, you must make bai'ah. Bai'ah tu Naqsyabandiyah, Syadiyah, Sadaliyah, berbai'ah, mengikuti imam-imam mereka. Dan nanti diberikan amalan ala imam mereka. Tasbih yang khusus, dzikir yang khusus. Maka banyak dari kelompok mereka membuat ibadah yang sama, la ilaha illallah misalnya, namun dengan berjingkrak-jingkrak khusus, la ilaha illallah, tangannya gini, ada yang begini-begini, ada yang headbang misalnya, seperti itu. Ini thariqah. Kamu ingin menjadi wali seperti kita? Apa? Ikuti kita. Tidak mempunyai ilmu zahir. Baik. Sekarang saya ingin mendapatkan ilmu seperti kalian setelah dibaiat dan mengikuti. Allah say, wa'bud rabbaka. Worship to Allah. Until what? Hatta ya'tiyakal yaqin. Until came yaqin. So this yaqin, what is the meaning? They said the yaqin is ilm, knowledge from Allah, make you wali. So this the point kelompok As-Sufiyah. Maka kelompok As-Sufiyah pertama mereka belajarnya mengikuti taklid para imam yang dibaiat tadi. Jadi bagaimana ajaran mereka ikuti, bukan ajaran Nabi dan sunnahnya diberikan mana dalil sunnah. Dan mereka ma'ruf harus mengikuti dari imam-imam mereka untuk mendapatkan ajaran tadi, ilmu yang khusus tadi dinamakan ilmu yakin. Anta kamithil mayyit indal mughassil. Maka kamu bagaikan mayat yang tidak pernah protes, suruh ke kanan, ke kiri, diputar, disiram air dan sebagainya. Maka kamu bagaikan mayit di tangan seorang yang mencuci mayit. Maka kamu jangan protes. Bagaimana dalilnya? Wahabi. Sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Diam. Bagai mayat. Jadi laksanakan. Baca la ilaha illallah, putar kepala, la ilaha illallah. Terus disingkat, capek. La ilaha illallah 1000. Enough. So la so illallah seperti itu. Khalas, ini ibadah yang dilaksanakan. Maka dilaksanakan ini terus sampai akhirnya mereka melaksanakan kebid'ahan. So until coming in the night when he made Allah, cahaya came, nur, cahaya. And the nur this, he said, Ana rabbukumul a'la. So I am your God. This syaitan, iblis. But kafa. Enough. Your ibadah, worship is enough. Now you are wali and you have knowledge al-yaqin. Allah say, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Allah, so you worship to Allah until yaqin. So now you have yaqin in your heart. Kamu mempunyai yakin di hatimu. Berarti tidak usah ibadah. So enough, not worship. So you know the Imam As-Sufyan, they not pray, and they not fasting, and they drink alcohol. And in America and the other in YouTube you can see Jamaah, they make ruckus in markas, in the place for dance. They make ibadah la ilaha illallah, like running, like walking and the other. Maka inilah keadaan dari mereka
Yang jadi masalah sampai menjadi waliullah, mencapai tingkat yakin aku wali, maka sudah terangkat dari ibadah. Mana dalilnya? Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka ibadahlah Allah sampai kamu mencapai yakin. Yakin Al-Quran, lafaz ini dimain-mainkan oleh mereka, maknanya ilmu yang datang dari Allah langsung kepada hatinya, ilmu yakin, datang cahaya tadi. Paham? Lihat, they play with Al-Quran. So now we back to Ahli Sunnah. Okay, what Ahli Sunnah saying about this ayat? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. You pray, you worship to Allah until came yakin. So what meaning yakin? The first Ahlul Bid'ah As-Sufiyah say yakin is ilmil yakin. Allah give ilm yakin. So this As-Sufiyah say. Ahlus Sunnah mengatakan makna yakin maut. So, beda jauh. Jadi bagaimana pemahamannya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu menyembah Allah sampai datang al-yakin, yakni sampai menjemput maut. So you worship and worship to Allah until you die. This is the meaning. So where the fahmu salafus saleh? Fahmu salafus saleh back to the Al-Quran, back to the hadith. So about Al-Quran, Allah say in surah Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. So same yaqin in surah Al-Muddathir and yaqin in this ayah same. What Ahlus Sunnah saying? Yakin is dying. Maka lihat maknanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu wahai manusia sampai datang maut menjemput, seperti di dalam surat Al-Muddathir, di mana para malaikat melemparkan kepada api neraka, mengatakan, masalakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Dijawab, kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak demikian, kami dulu demikian, dan kami tidak beriman kepada hari akhirah. Wa nahudu ma'al khaidin, dan kami dulu mencela agama Islam bersama orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Hatta atana yakin, sampai maut menjemput kami dan belum taubat, maka kami sekarang di neraka saqar. Itu tafsir ayat dengan ayat dari pemahaman as-salafus saleh. Dan yang kedua, pendalilan di dalam hadis. Hadis di Sahih Al-Bukhari, di saat Nabi menziarahi Utsman, bukan Ibnu Affan, tetapi Utsman Ibnu Maz'un, yang mana dia telah meninggal. Maka Nabi mengatakan di depan kaum muslimin, fa inna Utsmana qad balaghal yaqin. Maka Utsman telah balaghal yaqin, telah mencapai yakin, maknanya telah mati. Maka ini pendalilan juga bahwa makna al-yakin adalah mati. Dari segi hadis ini bahwa Utsman Ibnu Maz'un qad balaghal yaqin, telah mencapai kematian. Tidak diyakini balaghal yakin Utsman Ibnu Maz'un telah menjadi wali, telah mencapai tingkat paling tinggi. Dan jawaban yang ketiga atas kesalahan mereka, tidak ada dari hadis yang sahih, bahkan yang palsu juga tidak ada, menceritakan bahwa Nabi Muhammad meninggalkan ibadah. Abu Bakar meninggalkan ibadah. Umar living worship. Abu Bakar, Nabi Muhammad, Utsman, Ali living worship, and all the sahabat, the small sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya, atau Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan yang lainnya, tidak ada yang living worship. This is the dalil. But they, as-Sufiyah, they living worship. Maka jika kalian tahu di Mesir sampai sekarang, orang-orang Mesir itu menjadikan kuburan Ahmad al-Badawi, Ahmad al-Badawi in Egypt. So they make tawaf and make barakah dan melaksanakan haul, hari kematian mereka, the death day. So whose is Ahmad al-Badawi? Ahlus Sunnah
saying Ahmad Al-Badawi dari kelompok As-Sufiyah hidup in the time Ibnu Hajar. Ahmad Al-Badawi or student Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi, student of Ibnu Hajar, so how much? 700 Hijriah. So now we 1400. Before 700, sebelum 700 tahun yang lalu, di Mesir ada namanya Ahmad Al-Badawi dan dia dari Sufiyah. Disebutkan oleh As-Sakhawi. Ahmad Al-Badawi, dia mengetahuinya dan dia ahlu sunnah. Dia Sakhawi ini ahlu sunnah sehingga mengetahui bagaimana kesesatan Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi bukan dari ahli sunnah. Tidak masyhur dari segi ilmu, bukan alim ulama. Tidak masyhur dari segi nasabnya, dari kings misalnya, dari muluk atau keturunan nabi, tidak. Dan yang masyhur adalah dia tidak pernah sholat Jumat, tidak pernah sholat berjamaah dengan kaum muslimin, maka tidak pernah terlihat dia di masjid kecuali dia datang hari Jumat fi atrafil masjid fabala fakharaja walam yusalli. Ini disaksikan oleh As-Sakhawi, muridnya Imam Ibnu Hajar. Never pray Ahmad Al-Badawi until Jumat, never pray Jumat. Until this time he came into Jumat and he pissing. You know, Yusuf pissing, kencing. Pissing in the masjid, di pojok masjid. Kemudian keluar tanpa sholat Jumat. Itu yang dinamakan Ahmad Al-Badawi. Sekarang kuburannya dibangun menjadi kubah, orang berputar-putar, haul, meminta barokah. Wahai Ahmad Al-Badawi, ma'ruf dari 700 tahun yang lalu. Maksudnya 700 Hijriah dan kita hidup di 1400. Kemungkaran berjalan terus. Karena tadi dianggap dia sebagai wali dan mencapai ilmu yakin. Dan disebutkan oleh Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad sama dari orang yang hidup di 700 tahun. Bahwa Ahmad Al-Badawi kehidupannya bagai orang gila. Jadi kayak yang antum lihat yang ngaku-ngaku wali itu, jalan gondrong dan sebagainya. Idza marra fi qaryah, jika lewat ke desa, anak-anak kecil pada melempari. Nah, ahli sunnah seperti itu, dilempari anak-anak kecil. Tidak ada. Orang-orang yang sudah error karena menganggap dirinya sudah tidak butuh sholat lagi. Inilah keadaan kelompok As-Sufiyah. Maka ini contoh bagaimana ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ayatnya sama, ahlu sunnah membaca ayat itu, kelompok As-Sufiyah membaca ayat itu, namun pemahamannya lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ahlu sunnah ibadahlah terus sampai meninggal. Kelompok As-Sufiyah ibadah sampai datang ilmu yaqin. Maka jika kalian melihat, dan ini benar-benar ada dari kelompok-kelompok As-Sufiyah yang membaiat kelompok Naqsyabandiyah dan seterusnya, terus mereka nanti naik-naik semakin tinggi, kata mereka tirakatnya, bukan ilmunya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, bukan tirakatnya, melaksanakan tahlil-tahlil dan sebagainya. Kemudian yang penting datang cahaya. So this the light say ana rabbukumul a'la, I is your God. So enough my slave. Maka cukuplah ibadah bagimu. Setelah itu senang, alhamdulillah sudah mencapai yakin. Tidak mikir dia. Dulu Nabi Muhammad terus ibadah sampai meninggal. Dulu Abu Bakar, Umar. Siapa mereka dibanding kamu, wahai orang sufi?